wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM A401200050 dari kelas B PGSD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila yang relevan pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama, Pancasila di tengah era globalisasi, dan materi kedua, implementasi nilai Pancasila pada masa pandemi. Di sini materinya telah saya rangkum dalam PowerPoint. Jadi untuk penjelasan materi lebih lanjut, kita ke PowerPoint. Nah, materinya ini telah saya rangkum di dalam PowerPoint ini. Untuk selanjutnya, saya akan jelaskan. Yang pertama, Pancasila di tengah era globalisasi. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya batu sendi, alas, dan dasar. Dengan demikian, dalam bahasa Indonesia, Pancasila diartikan sebagai berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki 5 unsur atau 5 tingkah laku yang penting. Sedangkan secara historis, proses terbentuknya Pancasila dapat dilihat dari persiapan sidang BPU PKI yang diusulkan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat membahas dasar negara Indonesia, yang kemudian menghasilkan 3 pemikiran besar, yakni Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sedangkan secara terminologis, Pancasila yang sah adalah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Di era globalisasi yang penuh dengan peluang dan tantangan, Pancasila masih relevan bagi bangsa Indonesia, baik sebagai ideologi negara maupun sebagai dasar negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila akan menjadi sistem nilai bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi yang penuh dengan muatan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Ideologi Pancasila sangat cocok dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang heterogen, plural, dan beraneka-ragaman kultur. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Itulah yang membedakan dan menjadikan keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Sebagai dasar negara, Pancasila merefleksikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sangat kompleks sehingga dapat terwadahi dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara. Di tengah suasana globalisasi, ideologi yang bisa bertahan adalah ideologi yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan global dan kepentingan nasional. Artinya, ideologi yang bisa terus eksis adalah ideologi yang bisa menempatkan kepentingan nasional tanpa ikut terpengaruh nilai-nilai asing dari ideologi lain yang datang melalui informasi global seperti siaran televisi, internet, ataupun pertukaran jasa dan barang lainnya. Dalam konteks Indonesia saat ini, Pancasila dihadapkan dengan tantangan eksternal berskala besar berupa globalisasi. Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi secara drastis telah mentransendensi batas-batas etnis, bahkan bangsa. Jadilah Indonesia kini tanpa bisa dihindari dan menghindari menjadi bagian dari arus besar berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Sekecil apapun perubahan yang terjadi di belahan dunia lain akan langsung diketahui atau bahkan dirasakan akibatnya oleh Indonesia. Sebaliknya, sekecil apapun peristiwa yang terjadi di Indonesia, secara cepat akan menjadi bagian dari konsumsi informasi masyarakat dunia. Pengaruh dari globalisasi ini sangat demikian begitu cepat dan mendalam. Selanjutnya, implikasi dari dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Maka bangsa yang besar ini haruslah mempunyai sense of belonging and sense of pride atas Pancasila. Untuk menumbuh kembangkan kedua rasa tersebut, maka melihat realitas yang tengah berkembang saat ini,
Setidaknya dua hal mendasar perlu dilakukan. Yang pertama, penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, perlu adanya kekonsistenan dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Materi yang kedua yaitu implementasi nilai Pancasila pada masa pandemi. Nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hukum dan HAM. Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberikan landasan berpikir dan bertindak, bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi COVID-19. Negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat tingkat bawah. Dan nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Adapun implementasi sila-sila nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang pertama. Sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi hasil akhir ada di tangan Tuhan yang Maha Esa. Wabah COVID-19 ini adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Religiusitas harus semakin kuat di masa-masa seperti ini. Yang kedua, di saat pandemi, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji, membentuk satu kesadaran bahwa kita hidup tidak sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah ini tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif, dan itulah makna konseptual sila kedua Pancasila. Selanjutnya yaitu empati kemanusiaan harus melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini akan mempercepat penanganan pandemi, saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi sila ketiga Pancasila. Selanjutnya yaitu esensi sila keempat. Kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Dan yang terakhir yaitu esensi sila kelima. Orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara, bukan kesejahteraan elit, penguasa, dan pemilik modal, melainkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih, sekian dari saya. Itulah video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.